حبا تبسموا خيرا تكلموا. Kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Yang kedua adalah al-sarailal ladina utul kitab min al-kitabi yaquluna ila kitabillahi yahkum bainakum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Yang artinya dalam kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian yaitu Taurat. Mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu mendapatkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka selalu membelakang kebenaran. Surat Al-Imran ayat 23. Dan yang ketiga, qul in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum bi ba'din dhahira. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Selanjutnya aspek mukjizatan Al-Quran. Yang pertama, mukjizatan Al-Quran secara bahasa. Al-Quran turun penyampaian dengan keindahan bahasanya yang mengandung kefasihan, kesempurnaan, kebaya, keserasian kata dan kelancaran logika. Maka bangsa Arab tertegun akan mukjizatan Al-Quran tersebut. Sekalipun mereka memiliki pencapaian tinggi dalam sastra Arab, baik syair atau prosa, namun mereka tetap tidak berdaya menghadapi mukjizatan Al-Quran dari segi bahasa. Selanjutnya yang kedua, mukjizatan Al-Quran dari segi isyarat ilmiah. Aspek mukjizatan Al-Quran yang kedua adalah isyarat ilmiah. Mukjizatan ilmiah dalam Al-Quran bukan terletak dalam teorinya yang selalu berubah, akan tetapi mukjizatan Al-Quran terletak pada dorongannya kepada manusia agar senantiasa berpikir dan menggunakan akal. Al-Quran mendorong manusia untuk memikirkan tentang alam sekitar, dari mulai hal yang terkecil sampai hal yang besar. Selanjutnya yang ketiga adalah mukjizatan Al-Quran dari segi syariat. Aspek mukjizatan Al-Quran yang ketiga adalah syariatnya. Dalam sejarah umat manusia terdapat berbagai doktrin, sistem dan perundang-undangan syariat atau hukum. Itu semua biasanya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan individu atau kelompok ataupun dalam kehidupan masyarakat. Namun tidak ada satupun dari hal tersebut yang dapat menyaingi keindahan dan kebesaran syariat atau Al-Quran. Yang selanjutnya adalah pendapat ulama mengenai kemukjizatan Al-Quran. Pendapat yang pertama, kemukjizatan Al-Quran itu terletak pada segi nazam atau segi rangkaiannya yang asing dan berbeda dengan rangkaian orang-orang Arab atau prosa mereka yang lain, sama ada pada bagian awal, tengah, atau akhir. Pendapat yang kedua mengatakan kemukjizatan Al-Quran terletak pada kefasihan lafaz-lafaznya, perumpamannya serta kesempurnaan indahnya, sehingga ia mencapai tahap kematangan dan tinggi dan tidak pernah ada bandingannya. Pendapat yang ketiga mengatakan kemukjizatan Al-Quran terletak pada kesunyiannya, dari pertentangan dan memuat makna-makna yang dalam, memuat hal-hal yang gaib yang di luar kemampuan manusia. Malah mereka tidak mampu untuk mengetahuinya. Namun demikian dia selamat dari pertentangan dan perlawanan. Pendapat yang terakhir atau pendapat yang keempat, segi mukjizat Al-Quran adalah karena ia memuat kelebihan-kelebihan yang nyata dan keajaiban yang bersih dalam pembukaan, pertengahan, dan penghabisan setiap surah. Kemudian bukti kemukjizatan Al-Quran. Bukti otentisitasnya atau keaslian Al-Quran adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang terus lahir ke dunia dan pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayat Al-Quran yang tak pernah terhenti. Keajaibannya, meski Al-Quran diturunkan 14 abad lalu, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan memberikan
Bahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Para ilmuwan telah berhasil membuktikan kebenaran itu melalui sejumlah eksperimen penelitian ilmiah. Salah satunya adalah kelahiran manusia. Para ini dua-dua itu tadi pas pengertian mujizat kan ada makna mubah. Sigong Mubalaghah adalah sebuah bentuk yang bermakna isim fa'il yang menunjukkan bertambah kuat sifat makhluknya yang disifati. Al-Quran ini sudah paling terkuat itu loh, dan paling terbaik dan paling apa udah ada paling The best. Kamu terbaik. Di situ. Luar biasa. Jadi, apakah garis edar tata surya pada digambar dapat diverifikasi? Oh, bukti. Jangan gambarnya. Jangan gambar. secara real melihat seperti itu. Jadi makna kalau melihat proyek itu berarti pakai Sesuai garis edar ya tabrak. Sebenarnya tuh bawa sendang, bahasa ini kan berubah. Banyak tuh. Apa beda tatapan yang tanggapannya? Klarifikasi dengan jumlah astronomi dan zoom. Ya, itu bisa muncul ilmu ini ya, untuk memverifikasi kebenaran dari Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran itu benar, terus bisa diverifikasi lewat pengetahuan Lihat. Al-Quran adalah apa? Dasar hukum yang terkuat dan bisa diverifikasi oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang. Atau apa lagi tadi? Manfaatnya dalam Al-Quran juga banyak syariat atau hukum yang kita ambil, tapi hukum itu harus dengan tafsir lagi. Apabila mengambil hasil dari Al-Quran itu kurang, tidak boleh. Berarti harus ditafsirkan dulu. Ya, ambil Al-Quran kurang. Kasih Pak. dalam penggunaan pertengahan dan penghabisan setiap surah tersebut gimana? Penjelasan Setiap penghabisan surah Karena yang bersih dalam pembukaan, pertengahan dan penghabisan setiap surah itu maksudnya Sering. Kelebihan yang nyata dan keajaiban yang bersih dalam pembukaan dan setiap surat. Jadi di dalam surat dari pembukaan, pertengahan dan akhir surat itu memuat kelebihan mujizat yang nyata. Jadi mujizat yang nyata itu ada buktinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Malah gitu Contohnya apa, Kak? Keajaiban yang bersih, yang bersih mungkin ada contoh. Contohnya apa, Kak? Contohnya apa ya? Raja Fir'aun. ya itu juga Peredaran astronomi tadi loh. Terus yang nyata-nyata coba itu kan kita belum pernah lihat. ya itu tadi yang apa? Raja Fir'aun. Yang pembuatan manusia daripada proses-prosesnya kan juga nyata. Oh iya, bisa dilihat pakai itu ya, teropong USG. Stop, iya kan? kamera itu. Maksudnya, Ya kan juga bisa dicek. Kan itu Ronson. Durasi Itu tulang mana? Ronson ini bukan awak apa? Ronson ini bukan bayi. Itu ya. Cocok. Nanti. Mas Kuman gimana? pakai siapa? Oh iya. Ya nanti dicatat. Berarti saran ini.
Ya, caranya itu bahasanya jangan tinggi dulu. Kita coba. Disederhanakan. Ya, karena di parafrase di video lah ini caranya. Sekarang di video lah. Kan disebutkan ulama pada 4 pendapat itu, terus sarannya setiap pendapat itu dicantumkan nama ulamanya. Jadi yang mengucapkan siapa ada bisa dilihat. Oke, smile. Smile. Itu ada di makalah atau Di makalah ada siapa? Anu aja diomongkan. Ini satu pendapatnya siapa, ini siapa, ini siapa. Kasih foto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.